Motivasinya adalah ya buat teman-teman ya yang sedang merecovery, jatuh bangun bisnisnya, ingat selalu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, maka sesungguhnya kebaikan tersebut untuk kita, untuk diri kalian pribadi. Meskipun dalam kondisi sulit, sebisa mungkin kita selalu optimis, selalu berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif, selalu berinovasi, selalu berkembang secara diri, secara otak, pikiran kita. Nabi juga mengajarkan kita, maksudnya memberikan teladan kepada kita untuk sidik, untuk amanah, untuk tablik, untuk fatona. Sidik maksudnya gimana? Yuk kita kalau jualan jujur, jangan sampai ngadalin pembeli. Amanah, oh saya sop durian ini main garansi, ketika ada komplain yuk kita garansi. Tablik itu kan kita juga harus cerdas melihat peluang, kita juga harus pintar melihat celah-celah cuan. Ya, perkenalkan, saya Ismet, saya pemilik daripada usaha Sop Durian Kepo yang lokasinya satu di Ciputat dan yang kedua di Pamula. Latar belakangnya saya itu akademisi, yang pertama santri ya waktu SMP SMA dari saya lulusan Pondok Pesantren Darul Qolam, yang kemudian saya lanjut S1 di Universitas Al-Azhar Mesir dengan jurusan tafsir. Kemudian saya melanjutkan S2 tafsir di Universitas Islam Negeri Jakarta. Waktu saya pulang dari Mesir, kemudian saya melanjutkan S2 di UIN. Di situ saya sebetulnya pengen langsung berdakwah. Langsung di jalan kayak teman-teman ya, ngisi-ngisi di masjid atau lain sebagainya. Tapi saya memiliki idealisme tersendiri bahwa kalau dakwah itu jangan mengharapkan imbalan. Oleh karena itu saya berpikir gimana caranya agar kantong saya tercukupi dulu, buat perut tercukupi. Selain itu, kenapa saya ingin berusaha? Agar lebih free kali ya secara waktu. Kemudian kalau naudzubillah orang tua ada yang jatuh sakit, saya bisa menemani. Kalau saya sudah punya anak waktu itu ya, saya bisa menemani anak istri secara full time. Kemudian juga agar bisa lebih memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Sebelum Sop Durian ada beberapa bisnis. Yang pertama itu waktu di Mesir. Waktu di Mesir saya usaha cabai rawit. Nanam, kita sewa 1 hektar bersama 2 teman saya. Ya, kita jualan di sana. Kemudian pas pulang ke Indonesia, awal mula itu saya coba jualan mie biting. Mie biting itu lidi-lidian yang pedes itu loh, yang ada aneka varian. Kemudian juga saya coba mie biting beberapa bulan selesai. Saya coba jualan jaringan internet beberapa bulan juga selesai. Sampai pada akhirnya saya ketemu Sop Durian ini. Kenapa kok jatuh pilihannya ke Sop Durian? Waktu itu saya kebetulan lagi kepengen makan durian. Di saat lagi nggak musim durian, saya coba cari ke Kalibata, saya coba cari ke area Tangsel, Jaksel, nggak ketemu. Namanya juga lagi nggak musim durian gitu ya.
Akhirnya saya galau, namanya orang idam nggak kesampean, galau. Apa lagi? Galau di kosan. Saya berpikir, kok kayaknya nggak cuma saya yang galau ketika pengen makan durian, ngidam durian, tapi nggak ketemu karena lagi nggak musim. Di situ kan katanya kan kalau seorang pengusaha, seorang pebisnis itu kan membaca suatu masalah, kemudian menyodorkan solusinya. Masalahnya di situ kan, orang idam nggak ketemu durian. Kayaknya solusinya kita jualan durian. Tapi gimana ceritanya nih? Kok larinya ke sop durian, nggak ke buah duriannya? Saya pikir kalau buah durian itu terlalu beresiko kalau kita jual buletan. Kemudian ada yang bilang ekonom itu bahwa suatu produk turunan itu lebih nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan produk utamanya. Jadi apa nih kita cari produk turunan dari durian? Oh, es durian. Akhirnya kita coba plesetin, kan ada sop buah ya. Kita jadikan sop durian gitu. Kendala paling yang menurut saya paling ini ya, paling bermasalah adalah sudah pasti modal. Kalau mental udah ada, tinggal modal. Modal ini karena saya mahasiswa, duitnya pas-pasan gitu ya. Saya juga nggak mau coba-coba bilang ke orang tua, karena waktu itu saya masih akademisi tulen gitu ya. Khawatir orang tua kepikiran. Saya coba pinjem ke siapa? Pinjemnya bukan ke institusi, tapi saya coba pinjem ke temen. Temen itu saya list di kertas HPS 1, 2, 3, 4 sampai bawah. Itu nolak semua. Nolak semua, karena kan kita dipandangnya orang baru, dan yang kita pinjemin juga mahasiswa yang notabene ya masih minta ke orang tua. Sampai pada akhirnya saya coba iseng chatting sama salah satu teman saya waktu di Mesir. Assalamualaikum bro, bisa pinjem duit nggak? Buat apaan? Buat usaha apa? Sop durian. Apaan tuh sop durian? Sop durian tuh ya kayak gini lah, durian diolah bla bla bla. Mungkin karena dia kenal saya, lihat etos kerja waktu saya usaha di Kairo, tanpa panjang lebar dia langsung transfer. Cukup lumayan lah untuk saat itu. Ya udah, dari situ kita bangun usaha, langsung outlet. Yang dilakukan waktu itu saya coba-coba saya coba cari supplier durian, karena saya memang maniak durian, jadi tahu mana karakter durian yang oke untuk dijadikan olahan, mana yang kurang oke. Karena saya coba dari durian Sumatera, dari durian yang ada di Jawa, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya jatuhlah pilihan ke durian Sumatera. Sumatera pun ada area-area tertentu yang kita anggap oke, dan area-area tertentu yang kita anggap kurang oke. Dari situlah kita mematenkan, sop durian harus pakai durian A, B, C, dari area A, B, C. Keunggulannya yang pertama varian. Variannya insya Allah lebih variatif dibandingkan pemain lain, dibandingkan pesaing. Yang kedua, kita jamin untuk masalah rasa insya Allah tidak mengecewakan. Ada customer kita dari dulu ya, sudah 10 tahun menjadi langganan kita, komentar ini duriannya, sop duriannya rasanya nggak pernah berubah dari dulu, takaran pun nggak pernah berubah.
Kemudian juga keunggulannya adalah kita main garansi. Ya. Namanya kita produk alam, pasti ada aja suatu saat ya yang kurang lah ya, yang kurang. Kalau menurut customernya, wah ini kurang oke, kita langsung ganti tanpa bibu basa-basi, langsung kita ganti. Ya perlu diketahui kalau di Shop Durian Kepo ini kita nggak pakai trik, kita nggak pakai oplosan macem-macem, pure 100% durian. Cuma memang ada dikala durian langka, ada teman-teman kita yang mencoba mensiasati. Jadi durian ini macam-macam, ada yang durian dioplos sama ubi, ada juga durian yang dioplos dengan tepung maizena, ada juga durian yang dioplos dengan pisang. Ya, itu biasanya orang untuk meminimalisir budget, untuk menekan HPP khusus bisnis durian ya. Titik kritisnya adalah di siklus 5 tahunan. Jadi kalau kita main komoditi alam, produk hasil alam, itu ada yang disebut dengan istilah siklus 5 tahunan, di mana setiap 5 tahun itu terjadi yang namanya gagal panen total. Nggak hanya di durian, cengkeh, beras, dan lain sebagainya, itu ada siklusnya. Waktu itu kita pernah mengalami siklus 5 tahunan, itu kaget karena belum tahu waktu itu. Siklus 5 tahunan waktu itu terjadi 2017 akhir ya, hampir masuk 2018. Waktu itu bahan baku naik melebihi HPP tertinggi kita kan sudah matokin HPP tertinggi harga sekian. Waktu itu 85.000 tertinggi HPP, ternyata sampai 125.000. Kita pusing gitu, mau tutup nggak mungkin, mau lanjut pusing. Waktu itu akhirnya kita gaskan aja, coba hajar, tetap buka, tetap melayani konsumen walaupun kita merugi per hari 3 juta selama 3 bulan waktu itu. Ya entah saya kerasukan apa kok bertahan gitu ya, dengan kerugian 3 juta per hari tiap bulan. Itulah titik yang paling krusial untuk bisnis durian. Oh ya, yang kedua adalah terkait fluktuasi harga. Nah, harga durian ini berbeda dengan harga komoditi pada umumnya, yang mana fluktuasinya cukup menegangkan ya, cukup beresiko bagi orang-orang pemain baru. Karena kalau misal lagi murah, bahan baku itu bisa di 50.000, tapi nggak perlu bulan depan deh, beberapa minggu kemudian kalau kita belanja itu nggak pas momentumnya, itu bisa 70.000, bisa ternyata tiba-tiba 80.000 gitu. Jadi kita kalau mau bisnis durian kudu pinter-pinter cari celah momentum yang pas buat masuk. Jadi kita punya target penjualan, yakni 50 porsi per hari. Tapi pada kenyataannya ketika usaha sudah berjalan 1-5 bulan pertama, kita nggak pernah hit target. Kita nggak pernah sampai target yang 50 porsi per hari. 35 porsi turun lagi, 45 porsi turun lagi ya, 49 porsi turun lagi. Nggak pernah hit target 50 porsi. Sampai pada suatu ketika di akhir bulan kelima, ada yang namanya, saya kedatangan tamu. Namanya Kang Acep,
umurnya 41 tahun, anak 3. Beliau datang untuk melamar pekerjaan di tempat kami. Padahal waktu itu saya juga bingung ya kalau mau nerima, karena di 5 bulan pertama itu profit di bulan kelima itu baru Rp500.000 satu bulan, bukan per hari. Nah, gimana mau nerima? Secara matematik kan kita nggak mungkin. Tapi saya balik ke niat awal. Salah satu niat usaha ini adalah selain money oriented adalah social oriented. Saya mikir, oh jangan-jangan Allah mau coba niat saya, mau mencoba apakah niatnya benar-benar nih, dua niat ini mau dijalankan atau hanya money oriented aja gitu ya. Saya coba muhasabah. Akhirnya esok harinya saya coba panggil Kang Acep. Beliau sekarang sudah almarhum. Kang Acep, saya terima Kang Acep kerja di sini dengan gaji waktu 2014 itu ya. 2013. Itu 700.000 per bulannya dengan uang makan 15.000 per hari. Saya kasih kasur saya kasih bantal saya, nih Kang Acep tidur di sini di kios, silahkan pakai kasur saya. Nah, saya bingung juga ntar bayarnya gimana nih kan, karena bayar kosan, bayar kuliah, waktu itu masih minta ke orang tua. Nah, hari pertama kerja beliau kerja nggak ada perubahan. Kemudian saya coba temani beliau waktu hari pertama sampai hari kedua. Ternyata beliau ini orangnya luar biasa ibadahnya. Duhanya kenceng banget, entah berapa rakaat. Tahajudnya itu dari jam 1 malam sampai menjelang subuh. Itu nonstop. Saya juga wah, geleng-geleng, saya kalah yang lulusan Al-Azhar tapi kalah sama beliau gitu ya terkait ibadah. Di hari kedua itu ada suatu keajaiban. Keajaibannya apa? Yang 5 bulan pertama itu kita nggak pernah hit target, tapi ternyata di bulan di hari kedua ketika beliau kerja itu ada pencapaian yang drastis, yaitu yang tadinya targetnya 50%, ternyata sampai 250 porsi satu hari itu. Dan itu terus 250, besoknya juga 250 lebih, terus lagi sampai 300. Nah, dari situlah kita mulai berkembang usaha kita. Terus ada lagi yang datang namanya Asep. Beda, yang satu Kang Acep, yang satu Asep. Umurnya waktu itu 31 tahun, anak 2 waktu itu, sama kita terima juga. Naik lagi 400 porsi sekian per harinya. Terus ya kita coba itu kan, kita coba tambah juga sedekah gitu kan. Karena background saya tafsir, jadi saya sangat meyakini bahwa ketika kita bersedekah maka kelipat gandaan itu bukan lagi suatu keniscayaan gitu ya. Ya udah, sampai peaknya kita sampai 1000 porsi per hari waktu itu. Titik terendahnya itu ketika pandemi ya. Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan, tapi banyak para usahawan lain merasakan titik terendah itu ketika pandemi. Karena yang saya rasakan waktu pandemi itu betul-betul drastis. Kenapa drastis? Karena kita hanya mengandalkan online ya, yang mana kita juga kurang begitu optimal terhadap online delivery. Ditambah lagi kita nggak boleh yang namanya nongkrong ya di tempat kita, nongkrong sedikit karena di area Tangsel ini cukup ketat. Nongkrong sedikit dibubarkan.
ada 2 orang nongkrong dikit dibubarkan. Jadi ya disitulah titik nadir kita gitu ya. Cuma alhamdulillah ketika kita mempasrahkan segalanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan jalan. Jalannya apa? Jalannya ketika toko betul-betul sudah ya bahasanya udah nggak bisa diharapin lagi deh ya. Karena di Ciputat itu waktu pandemi paling dapat sehari 200.000, yang padahal sebelumnya itu cukup lumayan lah. Di Pamulang sendiri sama 100.000 paling sehari gitu ya. Cuma alhamdulillah Allah kasih jalan lain dengan banyaknya permintaan durian montong. Jadi kita di gudang, kita proses produksi, distribusi montong yang cukup banyak peminatnya. Tahap-tahap recovery itu kita yang pertama adalah memastikan kembali produk kita ini, maksudnya menguatkan QC lagi, karena kita kondisi lagi begini, jangan sampai QC kita kendor. Kemudian yang kedua adalah genjot terkait marketing ya. Kita iklan di mana-mana, kita coba semaksimal mungkin iklan itu optimal. Jadi nggak hanya bakar-bakar duit biasa, tapi juga harus targeting yang pas, juga ya semaksimal mungkin lah, seoptimal mungkin. Ketika sudah mencapai 1.000 porsi per hari, yang saya rasakan adalah sudah pasti ya satu gembira, karena ternyata respon masyarakat terhadap produk kita positif ya, orang-orang pada suka. Yang kedua, pusingnya kenapa? Yang biasa ngelayanin cuma berapa customer saja, tapi ini luar biasa banyak. Yang ketiga adalah pusing lagi, kok pusingnya 2 kali. Pusing yang ketiga adalah karena HPP-nya ya, waktu kita ngitung harga jual, waktu itu masih awam masalah usaha, jadi asal menentukan harga jual. Pada akhirnya HPP sama harga jual tuh mepet, walaupun penjualannya tinggi, tapi secara profit itu bisa dikatakan kurang maksimal. Itu sehingga untuk kesejahteraan teman-teman yang membantu kita itu juga masih belum maksimal. Sekarang harga 16.000 sampai 22.000 rupiah. Kalau mau buka outlet shop durian, yang pertama pasti lokasi. Lokasinya sebisa mungkin yang strategis ya, walaupun nggak strategis juga bisa. Cuma effort buat marketingnya tinggi nantinya. Kemudian yang kedua adalah terkait SDM, dan yang paling utama adalah bahan baku. Karena kita harus mengunci bahan baku, jangan sampai kita itu buka usaha durian di pertengahan musim panen. Pertengahan musim panen kita buka. Nah itu biasanya kalau yang seperti itu 3 bulan selesai, 3-4 bulan itu udah nggak bisa nafas lagi dan gulung tikar biasanya. Kalau mau bukanya di awal musim. Ya buat teman-teman ya yang sedang merecovery, jatuh bangun bisnisnya, ingat selalu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, maka sesungguhnya kebaikan tersebut untuk kita, untuk diri kalian pribadi. Kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, maka sebetulnya perilaku tidak baik itu untuk kalian sendiri. Maksudnya apa? Yuk, meskipun dalam kondisi sulit,
sebisa mungkin kita selalu optimis, selalu berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif, selalu berinovasi, selalu berkembang secara diri, secara otak, pikiran kita. Nabi juga mengajarkan kita, maksudnya memberikan teladan kepada kita untuk siddiq, untuk amanah, untuk tabligh, untuk fatonah. Siddiq maksudnya gimana? Yuk kita kalau jualan jujur, ya. Jangan sampai ngadalin pembeli. Amanah, ya. Oh saya sop durian ini main garansi, ketika ada komplain yuk kita garansi. Tabligh itu kan kita dalam menyampaikan kita harus yang baik-baik, dalam menyampaikan jangan sampai nyumpetin lah, jangan sampai menyembunyikan apa-apa yang aib-aib itu disembunyikan, jangan, kita sampaikan. Ketika marketing juga jangan bohong, ketika marketing juga harus jujur. Terus apa lagi? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kita juga harus cerdas melihat peluang, kita juga harus pintar melihat celah-celah cuan. Buat teman-teman yang baru mulai usaha atau yang sedang berjuang recovery, pesan saya hajar aja, insya Allah di depan ada cahaya yang terang benderang menanti kita semua.